Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi digital. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita tidak akan membahas secara keseluruhan mengenai mata kuliah ini, namun kita akan mulai masuk ke rencana pembelajaran semester terlebih dahulu, kemudian nanti juga akan ada pembagian kelompok untuk adik-adik mahasiswa. Langsung saja, untuk pertama kali, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Muhammad Muhajir Amini. Adik-adik mahasiswa bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Muhajir atau Pak Muhajir. Kemudian tempat tanggal lahir saya di Mataram, tanggal 28 Juli 1990. Untuk alamat rumah di Jalan Danau Buyan nomor 6, Bumi Pagudan Permai di Mataram, NTB. Status alhamdulillah sudah menikah. Kemudian untuk riwayat perkuliahan, saya mengambil S1 saya pada prodi Manajemen Keuangan Islam atau konsentrasi Manajemen Keuangan Islam di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah Bogor yang sekarang sudah berubah nama menjadi Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Ini pada tahun 2009 sampai 2013. Kemudian saya melanjutkan S2 saya pada prodi Hukum Islam, konsentrasinya Keuangan dan Perbankan Syariah. Ini saya ambil di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2017. Kemudian untuk nomor handphone, jadi untuk nomor handphone saya mungkin ada beberapa adik-adik mahasiswa yang sudah menyimpan nomor saya yang Telkomsel. Jadi untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, saya khususkan nomor handphone saya di XL saja. Di 0877 0546 0175. Ini juga udah termasuk WhatsApp. Dan ada di WA Group Ekonomi Digital. Kemudian untuk Facebook sesuai dengan nama saya Muhammad Muhajir Amini. Kemudian untuk selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah Ekonomi Digital membahas mengenai implementasi aktivitas perekonomian dengan melibatkan kemutakhiran teknologi informasi. Jadi di sini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah aktivitas perekonomian, contohnya seperti jual beli ataupun yang lainnya ya. Dengan kata kunci yang kedua adalah teknologi informasi. Jadi di sini pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung atau mensupport kegiatan perekonomian yang ada di tengah masyarakat. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang perkembangan revolusi industri, kemudian pemanfaatan teknologi internet pada industri keuangan, kemudian teori-teori yang ada pada ekonomi digital, uang elektronik atau e-money, kemudian mungkin adik-adik mahasiswa juga sering mendengar kata cryptocurrency. Cryptocurrency itu mata uang digital. Kemudian fintech. Fintech itu financial technology atau teknologi keuangan. Dan lain sebagainya. Jadi, di sinilah yang akan kita bahas. Ada beberapa hal yang akan kita bahas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi pada aktivitas perekonomian. Untuk materi perkuliahan ini saya bagi dua. Yang pertama sebelum UTS, kemudian yang kedua adalah setelah UTS. Untuk sebelum UTS kita akan membahas tentang revolusi industri 1 atau 1.0 sampai 3.0. Jadi ketika revolusi industri 1.0 sampai 3.0 ini tidak memanfaatkan atau minim menggunakan pemanfaatan teknologi dalam aktivitasnya. Ini dibahas oleh kelompok 1. Kemudian untuk revolusi industri 4.0 pada era ekonomi digital ini dibahas oleh kelompok 2. Kemudian nanti juga secara umum kita juga akan membahas tentang konsep ekonomi digital itu seperti apa. Ini tugas dari kelompok 3. Kemudian yang untuk kelompok 4 akan membahas tentang teori ekonomi digital. Ada 3 teori ekonomi digital yang akan kita bahas di sini. Yang pertama disruptive innovation, kemudian creative destruction, dan yang ketiga sustaining innovation. Jadi nanti adik-adik mahasiswa yang bertugas pada kelompok 4 yang mendapatkan kelompok 4 itu tolong dibahas 3 teori ini. Kemudian untuk kelompok 5 teknologi pada industri keuangan. Jadi sebagaimana sudah kita ketahui bahwasannya pada industri keuangan seperti perbankan, kemudian pegadaian atau industri keuangan yang lainnya, itu semuanya sudah memanfaatkan teknologi dalam rangka menunjang aktivitasnya untuk
mempercepat transaksi keuangan eh, dari nasabah ke nasabah, misalkan di industri perbankan, itu sudah memanfaatkan atau menggunakan teknologi mobile banking, kemudian ada juga internet banking, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya Internet of Things, IoT. Ini dibahas oleh kelompok 6. Jadi Internet of Things ini konsepnya adalah semua perlengkapan atau semua gadget yang kita miliki atau semua barang-barang elektronik yang kita miliki itu sudah terhubung dengan internet. Ya, makanya disebut sebagai IoT atau Internet of Things, internet untuk semuanya, untuk benda-benda ya, untuk semuanya. Kemudian untuk setelah UTS, jadi setelah UTS kita akan membahas 6 juga. Yang pertama Financial Technology atau disingkat menjadi fintech, ini dibahas oleh kelompok 1, jadi nanti akan membahas apa yang dimaksud dengan financial technology. Kemudian untuk kelompok 2 startup companies. Startup companies itu perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi, teknologi internet dalam rangka membangun usahanya. Usahanya biasanya bergerak atau melibatkan mostly paling banyak melibatkan internet dalam rangka operasionalnya. Kemudian e-commerce, e-commerce itu perdagangan elektronik ya, perdagangan elektronik. Nanti adik-adik mahasiswa akan membahas, bisa juga membahas tentang marketplace, kemudian bisa juga membahas tentang online shop dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 4 akan membahas tentang electronic money, electronic money, uang elektronik. Nanti akan dibahas konsepnya, mulai dari konsepnya, kemudian bisa juga fungsi-fungsinya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Bisa adik-adik mahasiswa bahas dalam makalah adik-adik mahasiswa. Kemudian cryptocurrency. Cryptocurrency ini adalah uang digital ya. Uang digital, termasuk uang digital juga, mata uang digital. Ini dibahas oleh kelompok 5. Jadi hingga yang saya tahu, hingga saat ini cryptocurrency ini sebenarnya belum disahkan sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia. Namun cryptocurrency ini dapat menjadi salah satu alternatif investasi ketika adik-adik mahasiswa ingin melakukan investasi pada mata uang digital. Contoh dari cryptocurrency ini seperti Bitcoin, yang di luar yang paling terkenal ya, Bitcoin. Kemudian ada yang lain-lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya untuk kelompok 6 artikel ilmiah terkait ekonomi digital. Jadi khusus untuk kelompok 6 yang berkaitan dengan artikel ilmiah ini, saya minta adik-adik mahasiswa mencari satu artikel ilmiah yang membahas tentang ekonomi digital. Bisa dicari di Google Scholar. Pada jurnal-jurnal ya, pada jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan. Ini nanti berkaitan dengan apa yang dibahas, kemudian metode penelitiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Bisa adik-adik mahasiswa eksplorasi sendiri nantinya. Kemudian untuk metode perkuliahan daring kita atau perkuliahan online kita, ini yang pertama menggunakan YouTube sebagai media penyajian materi. Jadi seperti ini, nanti akan semua materi akan saya upload ke akun YouTube saya dan nanti saya akan berikan linknya. Kemudian adik-adik mahasiswa akan melihat materi tersebut melalui smartphone adik-adik mahasiswa. Kemudian yang kedua menggunakan Google Classroom sebagai media diskusi terkait materi. Jadi nanti setelah adik-adik mahasiswa melihat YouTube, melihat video saya di YouTube, kemudian adik-adik mahasiswa apabila ada yang ingin bertanya silahkan didiskusikan di Google Classroom. Kemudian yang ketiga menggunakan Google Form sebagai media absensi daring. Jadi untuk Google Form ini nanti akan saya berikan linknya melalui Google Classroom. Kemudian untuk tugas kelompok, di sini dibagi ke dalam 6 kelompok. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tugas adik-adik mahasiswa itu ada yang sebelum UTS, kemudian ada juga yang setelah UTS. Masing-masing kelompok mendapatkan 2 materi kuliah. Kemudian untuk selanjutnya tugas kelompok adalah menyusun makalah, slide materi, dan memoderatori diskusi terkait materi yang sedang dibahas melalui aplikasi Google Classroom. Jadi tugas kelompok di sini hanya menyusun makalah, membuat makalah, kemudian ada slide materi, dan memoderatori diskusi. Jadi memulai diskusi terkait materi yang sedang kita bahas pada pertemuan tersebut.
Jadi nanti saya harapkan juga untuk adik-adik mahasiswa yang bertugas pada satu pertemuan itu tolong selain memoderatori juga bisa menjawab semampunya pertanyaan dari teman-teman mahasiswa lain yang bertanya melalui aplikasi Google Classroom. Kemudian untuk daftar anggota kelompok akan disampaikan pada bagian deskripsi video YouTube ini. Kemudian untuk komponen penilaian di sini ada 4 hal yang saya nilai sebagai penilaian akhir adik-adik mahasiswa. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran ini porsinya 10%. Kemudian untuk tugas kelompok ini dibagi dua. Tugas yang pertama sebelum UTS itu 15%, kemudian tugas keduanya itu 15% setelah UTS. Kemudian untuk ujian tengah semester ini porsinya 20% dan untuk ujian akhir semester porsinya 40%. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita yang pertama. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.